Baik, selamat datang dalam channel kuliah daring bersama saya Dudi Iman Hartono. Oke, kali ini kita berada dalam kelas komunikasi politik. Pada sesi ini kita akan membicarakan tentang sistem politik, ya, sejarah dan konsep sistem politik. Apa saja sistem politik yang pernah ada di dunia ini? Oke, seperti biasa, sebelum lebih jauh, silakan subscribe channel kuliah daring dan centang tanda loncengnya. Oke, baik, kita mulai kelas kita pada sesi kali ini. Baik, sistem politik dan komunikasi politik adalah dua hal yang saling berkelindan, sesuatu yang integral. Mengapa? Karena dalam sebuah sistem politik yang dianut oleh sebuah negara, itu akan berpengaruh pada bagaimana negara tersebut mendistribusikan informasi atau memberikan informasinya kepada warga negaranya. Ya, sebuah negara yang menganut sistem totaliter atau sistem komunis itu akan menggunakan pola komunikasi politik yang terpusat. Berbeda dengan sistem negara demokrasi liberal, yang akan memberikan kebebasan pada warganya untuk berinteraksi dalam sebuah proses komunikasi politik. Oke, kita mulai dari definisi sistem politik. Gabriel Almond dan Bingham Powell Jr. dalam buku mereka Comparative Politics: A Development Approach mendefinisikan sistem politik sebagai struktur dan proses yang digunakan oleh masyarakat untuk membuat dan melaksanakan keputusan kolektif tentang penggunaan sumber daya publik. Sementara Talcott Person menjelaskan bahwa sistem politik merupakan salah satu saja dari fungsi sistem sosial. Secara umum, sistem politik sangat terkait dengan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Antara lain berwujud pada proses pembuatan keputusan pada sebuah negara. Atau secara parsial, sistem politik dipahami sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Ini berdasarkan teori klasiknya Aristoteles. Kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat dan segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Oke, kita lanjut ke definisinya Robert Dahl yang mengatakan bahwa sistem politik merupakan pola hubungan manusia yang bersifat konstan, di mana di dalamnya melibatkan kontrol, pengaruh, kekuasaan, dan kewenangan. Ya. Sementara David Easton mengatakan sistem politik adalah sistem yang bagian-bagiannya bekerja untuk melakukan pengalokasian nilai. Ya, pengalokasian nilai ini bersifat memaksa dan mengikat seluruh masyarakat. Menurut Easton, pendekatan analisis sistem politik merupakan alat utama untuk belajar kehidupan politik suatu negara, terutama sistem politiknya. Easton mengamati kehidupan politik sebagai jalinan interaksi tingkah laku manusia sebagai sebuah sistem. Jadi, pada dasarnya sistem politik merupakan sebuah instrumen yang digunakan atau dijalankan di sebuah negara, ya, untuk memberikan pengaruh, ya, kontrol, dan kewenangan kekuasaan dalam menghasilkan kebijakan. Sebuah sistem politik sekali lagi akan mencerminkan bagaimana pola komunikasi politik
dijalankan di sebuah negara. Ya, jadi kalau kata Easton di sini mengatakan bahwa bagaimana sebuah sistem politik itu melakukan alokasi nilai yang bersifat memaksa dan mengikat seluruh masyarakat di sebuah negara. Nilai-nilai yang dianut atau dikandung berdasarkan falsafah negara tersebut. Ya, kalau nilai-nilai kemanusiaan atau humanisme yang dikedepankan, ya akan mengarah pada sistem politik demokrasi. Kalau nilai-nilai yang diutamakan adalah nilai-nilai kebersamaan, gitu, sebagai sebuah ikatan masyarakat, ini akan mengarah pada sistem politik sosialis. Ya, jadi secara umum, sekali lagi, sistem politik merupakan sebuah instrumen yang bersifat interaksi atau pola hubungan antara negara dan warganya yang melibatkan kontrol, pengaruh, kekuasaan, dan kewenangan yang dijalankan secara memaksa dan mengikat. Oke, kemudian Almond dan Powell mengidentifikasi 3 dimensi utama dalam sistem politik. Ya, yang pertama, input. Dimensi input ini mengacu pada bagaimana kepentingan dan preferensi masyarakat tercermin dalam sistem politik. Sistem politik demokrasi tentu akan melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh dalam proses pembuatan kebijakan, dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, gitu, melalui sistem perwakilan di legislatif. Sementara pada model negara totaliter, partisipasi publik tidak dilibatkan. Atau pada konsep negara sosialis, partisipasi publik tidak sebesar yang terjadi pada sistem demokrasi, apalagi demokrasi liberal. Nah, dimensi kedua setelah input adalah output. Ini mencakup keputusan politik yang dihasilkan, undang-undang, regulasi, dan sebagainya. Ya. Dalam sebuah negara, tentunya keputusan politik yang dihasilkan atau produk keputusan politik itu mencerminkan preferensi masyarakat secara keseluruhan. Ya, dan bahwa lembaga-lembaga politik harus mampu mengimplementasikan kebijakan publik yang efektif dan efisien. Ini dalam perspektif tentu saja demokrasi. Dalam perspektif totalitarian, tentu tidak seperti ini. Tidak perlu mencerminkan preferensi masyarakat, kepentingan masyarakat yang terbuka semacam itu, gitu. Keputusan politik yang dihasilkan adalah keputusan politik biasanya dalam negara-negara totaliter, tentu ujungnya juga untuk kesejahteraan warga negaranya, tapi proses partisipasi publik dalam menghasilkan produk kebijakan politik tadi tidak dilibatkan. Yang ketiga adalah dimensi prosesnya, yaitu bagaimana sebuah keputusan dilaksanakan, kebijakan atas keputusan politik atau regulasi yang dihasilkan dari sebuah produk keputusan politik itu bagaimana dijalankan oleh lembaga politik seperti parlemen, eksekutif, dan yudikatif, gitu. Nah, proses politik yang sehat tentunya ada pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, gitu. Ya, parlemen bisa mengontrol jalannya kekuasaan eksekutif, gitu.
Yudikatif melakukan fungsi undang-undang. Tidak berarti bahwa eksekutif kemudian mendominasi atas atas apa jalannya sebuah sistem, jalannya sebuah lembaga, dalam hal di parlemen dan yudikatif gitu. Tapi sebuah sistem yang sehat, sebuah sistem demokrasi adanya pembagian peran yang berimbang antara parlemen, eksekutif dan yudikatif. Nah, sebuah produk politik dibuat oleh eksekutif dan legislatif, kemudian dijalankan oleh lembaga yudikatifnya. Oke, kemudian kita coba melihat pada sejarah sistem politik yang pernah ada di dunia ini. Francis Fukuyama dalam buku The Origin of Political Order menjelaskan sejarah sistem politik dunia dari awal manusia ada, hidup dalam kehidupan bersama hingga munculnya negara modern atau pasca modern seperti saat ini. Kayak Fukuyama pertama mengenalkan adanya masyarakat primitif. Ini sistem politik yang terdiri kehidupan bersama dalam satu suku atau kelompok kecil tanpa adanya pemerintahan sentral. Ini masyarakat pemburu pengumpul yang sudah mulai menetap, membentuk desa-desa, gitu, membentuk koloni-koloni kecil. Nah, ini sistem masyarakat primitif yang disebut Fukuyama. Kemudian negara pramodern, sistem politik yang muncul pada zaman kuno seperti Mesir kuno, Yunani kuno yang memiliki pemerintahan monarki dan aristokrasi. Gitu. Ya, mulai adanya kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh raja, sultan, atau apalagi raja, sultan, apalagi istilahnya kalau itu. Kemudian ada aristokrasi. Aristokrasi ini kepemimpinan yang sebuah negara, sebuah kawasan yang dipimpin oleh para ningrat. Jadi ada konsensi antara ada konsensus antara para bangsawan-bangsawan dalam menentukan jalannya sebuah kehidupan masyarakat. Gitu. Tidak absolut berada pada tangan satu orang sebagai raja. Kemudian ada feodalisme. Ini sistem politik yang muncul pada abad pertengahan di Eropa, di mana kekuasaan berada sekelompok bangsawan memiliki wilayah atau tanah tertentu yang mendirikan rakyat yang tinggal di wilayah tersebut. Ya, kita bisa lihat feodalisme yang paling kita gampang lihat di Inggris. Di film macam Robin Hood, di mana setiap wilayah dikendalikan oleh para bangsawan di tempat tersebut gitu. Ya. Biasanya rakyat harus memberikan setengah dari hasil pertaniannya kepada si tuan tanah tersebut sebagai upeti. Di Jepang ada sistem shogunisme gitu. Atau di Cina pada dinasti Zhou itu 256 sebelum Masehi kira-kira juga menerapkan sistem feodalisme. Kemudian ada sistem negara absolut, sistem politik yang muncul pada era modern awal, di mana kekuasaan berada pada satu individu atau dinasti yang memiliki kendali penuh atas negara. Ya, ini muncul negara-negara sosialis, komunis, gitu, mulai muncul. Kalau sekarang yang masih ada, tentunya di Korea Utara. Ini di mana kendali kekuasaan berada di tangan individu yang dilakukan secara turun-temurun gitu. Ya, sekarang kita tahu ada Kim Jong Un. Kim Jong Un ini kan anak dari Kim Jong Il. Kim Jong Il itu anak dari Kim Il Sung. Kim Il Sung adalah bapak revolusinya
Korea Utara, pendiri Korea Utara. Gitu. Kemudian ada negara konstitusional, sistem politik yang muncul abad ke-18 di mana kekuasaan terhadap pemerintahan yang diatur oleh konstitusi. Ini model-model demokrasi yang kita kenal ya sampai hari ini. Kemudian ada sistem negara kesejahteraan, di mana sistem politik yang muncul di abad ke-20, negara bertanggung jawab untuk memberikan keamanan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui kebijakan sosial, ekonomi, dan politik. Ini beberapa negara di Eropa, seperti Finlandia, adalah bagian atau contoh dari model negara-negara kesejahteraan yang ada hingga saat ini. Termasuk juga Swedia gitu, yang dikenal sebagai negara kesejahteraan terbaik di dunia ini. Ada Norwegia pula, Denmark gitu. Ada banyak contoh dari negara kesejahteraan. Oke. Kita kembali ke bukunya Almond dan Powell, yaitu Comparative Politics, a Development Approach. Ada 5 elemen dalam sistem politik. Yang pertama kita sudah bahas, ada input, gitu. Ada masukan, ada partisipasi publik. Melalui politik langsung melalui konsultasi politik seperti pilkada, pilpres, dan pileg. Ya, kemudian ada lembaga perwakilan tentunya di situ. Kemudian ada output, yaitu keluaran berupa produk kebijakan. Kemudian ada political actor atau pelaku politiknya. Ini pelaku politiknya tentu saja warga negara, ada kelompok partai politiknya, dan kelompok-kelompok pressure group lainnya yang terlibat dalam sebuah politik praktis. Kemudian tentunya lingkungan. Lingkungan adalah faktor eksternal yang mempengaruhi sistem politik. Geografis, lingkungan sosial, lingkungan internasional juga turut mempengaruhi sistem politik di sebuah negara. Ya, kalau kita belajar tentang geopolitik, kita akan mengetahui bagaimana perang Ukraina dan Rusia ini kan menjadi bagian atau terjadi karena ada elemen lingkungan ini, environment ini. Karena faktor eksternal yang mempengaruhi sistem politik di sebuah negara. Rusia merasa terganggu dengan keputusan atau kebijakan politik yang dilakukan oleh tetangganya yang itu dapat mengancam stabilitas sistem politik yang ada di Rusia. Gitu. Kemudian yang kelima adalah feedback, umpan balik. Ini respon dari masyarakat, ya berupa dukungan, protes, dan sebagainya. Kita sering lihat di Indonesia beberapa kali ada aksi massa, aksi mahasiswa protes terhadap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Gitu. Kebijakan publik atau produk politik yang dihasilkan oleh lembaga legislasi dan eksekutif, undang-undang omnibus law gitu. Ya, kemarin rancangan KUHP juga sempat jadi perdebatan yang panas gitu, di ranah publik. Nah, kemudian kita lihat secara umum bentuk-bentuk sistem politik yang pernah ada di negara di muka bumi ini adalah yang pertama monarki. Kita sudah jelaskan sistem monarki berada di satu lingkungan keluarga kerajaan yang mewarisi secara turun-temurun. Di Indonesia sisa-sisanya masih ada gitu. Di Jogja itu kan kekuasaannya berpusat pada sultan, kemudian akan diturunkan kepada anaknya dan sebagainya. Hari ini kemudian di negara-negara modern, dunia modern, kita mengenal ada negara Inggris gitu, yang manut sistem monarki konstitusional. Oke, sistem monarki, raja memang ada, tapi dia tidak sebagai eksekutif. Eksekutifnya ada di Perdana Menteri. Ada konstitusi di mana sebuah kebijakan negara itu dikelola oleh Perdana Menteri. Raja hanya sebagai simbol dari negara itu sendiri. Ya ada selain Inggris ya, Malaysia, Brunei Darussalam juga. Atau di Arab Saudi menganut sistem monarki absolut.
di mana sistem politiknya masih berada dalam kendali satu keluarga dan proses suksesi kekuasaannya dilakukan secara turun-temurun dalam uh, ya struktur keluarga itu, dari ayah ke anak, anak ke anak lagi, ke cucu. Kemudian sistem aristokrasi ini sistem ya mirip-mirip dengan monarki gitu, mana kekuasaan berada di kelompok elit atau bangsawan. Cuman bedanya tidak berada dalam satu individu raja, tapi uh, apa dari beberapa elit yang mengendalikan jalannya kekuasaan di sebuah negara. Tadi saya sudah sebut tentang shogun di Jepang gitu, atau di Inggris beberapa lord gitu kan. Kemudian sistem demokrasi ini sistem negara modern yang masih dianut oleh banyak negara di dunia ini, di mana partisipasi publik warga negara dilakukan melalui pemilihan umum. Kemudian ada totalitarianisme, sistem politik berada dalam satu partai atau individu yang membatasi keberadaan individu mengendalikan semua aspek kehidupan. Kita bisa lihat pada negara Korea Utara, di mana keluarga Kim Il Sung sebagai pendiri kemudian menurunkan, mewariskan tahta kekuasaannya kepada anaknya Kim Jong Il dan sekarang Kim Jong Un. Oke, kemudian sistem feodalisme ini sudah disebut tadi di Fukuyama juga, bahwa sistem politiknya berada di kelompok bangsawan yang memiliki wilayah tertentu. Ini yang pada shogun tadi ada wilayah feodalisme di sini. Kemudian republik, sistem di mana kekuasaan berada pada rakyat atau warga negara yang dipilih melalui perwakilan melalui pemilu. Dan kemudian ada komunisme, sistem di mana kekuasaan berada pada partai komunis yang memiliki mewakili kepentingan rakyat dan mengendalikan produksi dan distribusi sumber daya. Yang berikutnya ada juga yang sistem anarkisme. Meskipun anarkisme ini bukan sebuah sistem negara, tapi sebuah sistem politik yang terjadi ketika terjadinya chaos kekuasaan gitu. Beberapa negara, Spanyol, Meksiko pernah mengalami situasi seperti ini. Kemudian ada teokrasi, di mana kekuasaan berada pemimpin agama atau institusi agama. Vatikan adalah salah satu contohnya. Iran adalah salah satu contohnya, di mana pemimpin atau pemuka agama memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam sebuah proses kenegaraan di negara tersebut. Kemudian ada sistem fasis. Ini juga sama, berada di satu partai atau individu yang mengedepankan nasionalisme dan otoritarianisme yang menekatkan pada kekuatan militer dan kontrol sosial yang ketat. Ini contohnya Nazi Italia pada zaman Mussolini juga. Ya. Oke, kemudian bagaimana elemen-elemen struktur dalam sistem politik. Ini ada beberapa key konsep yang diuraikan oleh David Easton dalam buku Political System. Yang pertama adalah role. Pemahaman mengenai peran dalam sistem politik yang sangat penting dalam menjelaskan perilaku politik, terutama peran yang terbentuk dalam struktur kelembagaan. Peran yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Masing-masing menjalankan fungsinya. Eksekutif menjalankan roda pemerintahan, legislatif mengawasi jalannya pemerintahan, membuat undang-undang bersama eksekutif, dan yudikatif melaksanakan undang-undang itu yang. Kemudian status menunjukkan perbedaan antara struktur sosial dan politik yang dapat mempengaruhi akses individu atau kelompok terhadap kekuasaan dan sumber daya politik. Ini biar bagaimanapun di negara demokratis apapun, status tetap mempengaruhi akses individu. Ya, antara masyarakat grassroots dengan elit politik kan berbeda akses individu kelompok terhadap kekuasaan dan sumber daya. Elit-elit partai gitu. Kemudian power, konsep kekuasaan dalam
Politik merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk mengendalikan sumber daya dan membuat keputusan berdampak pada masyarakat. Ya, tadi Easton bilang ada dua jenis kekuasaan pada input, masukan, dan output gitu. Ada sharing power untuk balancing untuk menjaga keseimbangan atau stabilitas sistem politik. Ya di Indonesia meskipun pemenang pilpres atau pileg secara umum PDI Perjuangan menguasai 20% lebih, tapi mereka tidak bisa mengendalikan sumber daya atau membuat keputusan sendiri tanpa melakukan quote and quote koalisi dengan partai-partai lainnya. Kemudian authority atau otoritas dalam hak untuk mengambil dan menerapkan mengendalikan keputusan dan menerapkannya ada pada eksekutif tentunya. Kemudian ada alokasi. Alokasi dalam sistem politik adalah proses pengalokasian sumber daya terbatas di antara kelompok-kelompok. Ini yang kita lihat pada isu tentang bagi-bagi kursi di kementerian, di pemerintahan gitu. Ya, tadi terkait dengan koalisi tadi. Partai apa dapat berapa partai, dapat berapa kementerian, mengisi pos kementerian apa dan sebagainya. Kemudian ada adaptasi, merujuk bagaimana sistem politik mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan atau dinamika yang terjadi dalam masyarakat dan lingkungan politiknya. Ya, jika tidak akan bergejolak di Indonesia ketika sistemnya ketika era Orde Baru dulu sistem politiknya ya mendekati totaliter. Ya, meskipun judulnya demokrasi gitu, tapi pemenangnya partainya itu aja dengan dukungan mesin birokrasi dan militer yang memobilisir rakyat untuk mendukung kepentingan politik dari satu kekuasaan, satu tangan kekuasaan. Kemudian pattern maintenance. Ini merujuk pada kemampuan sistem politik menjaga konsistensi kestabilan dalam perilaku politik dan kelembagaannya. Ya, bagaimana komunikasi politik antara partai-partai pendukung pemerintah namanya untuk menjaga konsistensi dan kestabilan, termasuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok di luar pemerintahan. Oke, ya itu sekilas tentang sistem politik dan yang pernah ada di muka bumi ini, termasuk beberapa penjelasannya tentang konsep dan riwayatnya. Oke, terima kasih atas kebersamaannya dalam kuliah daring pada sesi sistem politik ini. Ya, kita ketemu pada sesi-sesi berikutnya. Oke, jangan lupa tonton terus kuliah daring, subscribe ya bagi yang belum subscribe, dan ingat sebarkan kebaikan ilmu pengetahuan dengan men-share konten video kuliah daring. Sampai jumpa.